Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badriatun Safitriana dengan NIM 2042014046. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep perancangan penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Oke, yang pertama ada fenomena. Fenomena yaitu suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Di sini saya mengambil fenomena kesiapan menikah, yaitu keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, terus siap juga terlibat dalam hubungan seksual, lalu juga siap mengatur keluarga dan siap mengasuh anak-anak. Jadi yang dulunya mereka individu-individu, sekarang ketika sudah menikah, mereka mempunyai tanggung jawabnya untuk membangun rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis, seperti itu. Lalu slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ada kesenjangan, yaitu antara harapan dan realita yang tidak sesuai. Yang dimana calon pengantin akan melangsungkan pernikahan karena sudah siap dari segi pribadi dan segi situasi. Nah, calon pengantin ini mempersiapkan segi pribadi itu meliputi kematangan emosi, kesiapan usia, kematangan sosial, dan kesiapan peran. Dan juga calon pengantin ini harus mempersiapkan dari segi situasi, seperti kesiapan finansial dan kesiapan waktu. Lalu juga calon pengantin ini mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, seperti dari keluarga atau kerabat terdekat. Tetapi, pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti ini menemukan terjadi kesenjangan, yaitu ada rasa ragu dalam diri mereka, ditambah lagi dengan isu perselingkuhan yang ada di lingkungan sekitarnya maupun di lingkungan sosial media. Lalu slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini untuk mengetahui hubungan konsep diri dan kesiapan menikah calon pengantin. Oke, di slide selanjutnya di sini ada variabel penelitian, yang dimana saya menggunakan variabel Y, yaitu kesiapan menikah, dan variabel X ke konsep diri. Nah, menurut Larson dan Tain menyatakan, kesiapan menikah yaitu dipandang dari cara individu mengevaluasi diri untuk siap menghadapi tantangan pernikahan dan dapat mengambil tanggung jawab. Sedangkan menurut Calhoun dan Asocil, konsep diri merupakan bagian diri yang mempengaruhi setiap aspek pengalaman, baik itu pikiran, perasaan, persepsi, maupun tingkah laku individu, atau konsep diri sebagai gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan mengenai diri sendiri, penghargaan bagi diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Oke, slide selanjutnya. Baik, di sini ada hipotesis atau dugaan. Nah, peneliti di sini berasumsi bahwa ada hubungan antara konsep diri dan kesiapan menikah. Jika semakin tinggi konsep diri, maka kesiapan menikah semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konsep diri, maka kesiapan menikah semakin rendah. Jadi, hasil hipotesisnya adalah positif. Selanjutnya, di sini ada subjek penelitian. Subjek penelitian di sini yaitu calon pengantin di Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan kode pos 75242. Nah, di sini peneliti menggunakan jenis populasi infinite karena populasi yang belum diketahui dengan pasti jumlah dan anggotanya. Karena populasi di daerah Harapan Baru ini sangat banyak, jadi peneliti memiliki kriteria seperti umur 19-25 tahun, belum pernah menikah, mendaftarkan diri bersama pasangan ke KUA, dan melangsungkan akad. Oke, slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya ada teknik sampling, yaitu di mana peneliti menggunakan teknik sampling random karena setiap subjek memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, jadi menentukan sampelnya ini sudah menggunakan rumus Slovin. Terus juga ada jenisnya, yaitu jenis sampel random sampling, yaitu pengambilan sampel secara random di mana subjek penelitian bergabung dalam satu kelompok besar. Nah, jadi saya itu mengambil
sampelnya calon pengantin, dan calon pengantin ini yang sudah mendaftarkan diri ke KUA yang mau melangsungkan akad pernikahan, seperti itu. Di sini ada teknik sampling menggunakan rumus Lovin, di mana rumusnya N adalah sampel sama dengan N besar adalah populasi dibagi dalam kurung 1 ditambah N populasi dikali E kuadrat. E ini adalah persentase batas toleran. Nah, jadi hasilnya di sini menggunakan 0,01. Nah, hasilnya adalah 196,07. Maka sampel minimal yang bisa dipilih untuk penelitian dengan populasi 200 dari hasil persentase batas toleran adalah 197. Tetapi di sini peneliti menggunakan persentase yang 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil persentase batas toleran 5%, jumlah yang didapatkan dari populasi 200 adalah 134. Jadi saya mengambil persentase yang 5% karena di sini menggunakan di rata-ratanya seperti itu. Sedangkan di sini menggunakan persentase batas toleran yang 10%, maka sampel minimal yang bisa dipilih untuk penelitian dengan populasi sebesar 200 dari persentase batas toleran 10% adalah 67 sampel. Nah, di slide ini ada instrumen penelitian, di mana di instrumen penelitian ini menggunakan skala kesiapan menikah. Nah, di skala kesiapan menikah ini, peneliti menggunakan teori menurut Bloch, yaitu beliau mengemukakan bahwa kesiapan menikah itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama ini aspek kesiapan pribadi, dan yang kedua ada aspek kesiapan situasi. Nah, di dalam aspek kesiapan pribadi ini ada seperti kematangan emosi. Jadi pasangan ini sudah bisa mengontrol emosi dari individu-individu tersebut. Lalu ada kesiapan usia. Lalu juga ada kematangan sosial dan kesiapan peran. Kesiapan peran ini seperti apakah bisa sudah menjalankan perannya sebagai seorang suami dan perannya sebagai seorang istri. Lalu di sini juga ada kesiapan situasi, yaitu kesiapan finansial dan kesiapan waktu. Nah, kesiapan finansial di sini adalah kesiapan dari ekonominya, apakah sudah bisa untuk menanggung biaya hidup berkeluarga. Lalu juga ada kesiapan waktu, apakah sudah bisa meluangkan waktu bersama pasangannya. Oke, di slide selanjutnya di sini ada teknik analisis data, di mana di sini saya menggunakan analisis data regresi berganda, yaitu menggunakan dua variabel atau lebih. Jadi di sini saya menggunakan dua variabel. Yang pertama tadi variabel X yaitu konsep diri dan variabel Y-nya yaitu kesiapan menikah. Dan saya menghitung skala kesiapan menikah saya tadi menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.